Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama bersyukur oleh karena pimpinan dan juga kemurahan tangan Tuhan. Kita boleh bersama-sama kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan singkat pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah kepada siapakah hati kita pautkan. Berbicara mengenai hati, kita bersama-sama mau melihat ke dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 23 hingga ayat yang ke-24. Berbunyi demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Sebenarnya apa yang hendak dikatakan di dalam Matius pasal 19 ayat 23 hingga ayat ke-24 ini? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, terkadang keinginan hati kita ini kepada hal-hal yang kita lihat atau bersifat duniawi. Kita senang terhadap hal-hal yang bisa kita lihat dengan mata kita daripada hal-hal yang tidak terlihat. Misalnya saja, ketika kita sedikit saja kehilangan uang, kita mulai panik. Atau di saat kita mulai kehilangan harta-harta benda berharga oleh karena harganya yang begitu mahal, kita juga mulai memikirkan akan harta dan benda itu tanpa merelakannya. Nah, ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, hati mereka itu pastinya terpaut kepada hal-hal yang ada di dalam dunia. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan sorga, itu tidak bisa disamakan dengan hal-hal yang ada di dalam dunia. Nah, ketika kita lebih memikirkan akan harta dan benda kita tanpa memikirkan akan apa yang kita kumpulkan ketika kita kembali kepada Bapa di sorga, maka itu bisa menjadi salah satu bahaya besar dalam hidup karena kita telah memautkan hati kita kepada harta benda di dalam dunia. Jangan sampai harta dan benda di dalam dunia itu menjadi Tuhan atas hidup kita, sedangkan kita tidak mentuhankan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita perlu mengingat bahwa di dalam dunia ini sebenarnya kita masih menjalankan sebuah misi. Selama kita hidup, Allah masih menginginkan dan menghendaki kita untuk melakukan segala sesuatu yang seturut dengan rancangannya dan juga kehendaknya. Tujuannya untuk apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih? Yaitu untuk memuliakan nama Dia dan juga kita mengumpulkan harta yang kekal di surga, bukan harta yang bersifatnya sementara hanya di dalam dunia. Jadi kita tidak perlu memautkan hati kita kepada segala sesuatu yang fana, melainkan kita harus memautkan hati kita kepada sesuatu yang kekal. Nah, biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saudari sekalian supaya tetap mengingat bahwa tujuan kita dalam hidup ini bukanlah untuk mengumpulkan harta, melainkan untuk memuliakan Allah yang kita sembah yang ada di sorga. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk renungan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau boleh menjaga hati kami supaya hati kami tidak begitu terpaut kepada kenikmatan dunia ataupun hal-hal yang berhubungan dengan dunia yang sementara ini, melainkan kami boleh memikirkan hal-hal yang boleh menyenangkan hati-Mu, terlebih lagi menyenangkan hati Bapa, dan kami boleh melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak dan rencana Namu, di mana Tuhan kami boleh hidup mengumpulkan harta surgawi dan bukan hidup untuk mengumpulkan harta yang ada pada dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.